Ya, shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi dengan saya Rudolf Gagahing. Dan kali ini saya ingin membawakan firman Tuhan bagi saudara yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Atau judulnya Mengalahkan Kedagingan. Firman Tuhan ayat yang 1. Dan Darius berkenan untuk mengangkat bagi kerajaannya 120 raja wilayah, supaya mereka berkuasa di seluruh kerajaan. Dan di atas mereka terdapat 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, sehingga para raja wilayah itu akan memberikan laporan kepada mereka, dan kerajaan tidak akan rugi. Dan Daniel ini menjadi lebih terkenal dari para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu, karena roh yang luar biasa ada padanya, dan raja merencanakan untuk menempatkan dia di atas seluruh kerajaan. Firman Tuhan. Ya, kalau kita di sini kita belajar, saudara yang terkasih, bahwa Daniel ini salah satu pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius pada waktu itu, saudara. Tanpa saudara yang kita tahu bahwa Daniel ini adalah salah seorang pembuangan dari Yehuda, tetapi karena roh yang ada padanya, di sini firman Tuhan katakan bahwa dan Daniel ini menjadi lebih terkenal daripada para raja, dari para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu, karena roh yang luar biasa ada padanya, dan raja merencanakan untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Jadi roh yang luar biasa ada padanya, itu membuat dia diangkat dan menjadi salah satu pejabat tinggi dari 3 pejabat yang ada. Saudara yang terkasih, bahwa kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-13, di sini menjelaskan bahwa Daniel adalah seorang buangan. Lalu kita baca saja firman Tuhan. Lalu mereka menjawab sambil berkata, di hadapan raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan engkau, ya raja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa Daniel ini adalah seorang buangan, namun karena dia roh yang ada padanya adalah roh yang luar biasa, maka saudara yang terkasih, dia menjadi pejabat tinggi di zaman kerajaan Darius, ya saudara yang kasih Tuhan. Orang buangan bukanlah siapa-siapa, saudara yang kasih Tuhan. Bahwa kalau perumpamanya benda yang kita buang itu tidak berharga lagi, ya. Ini Daniel adalah seorang buangan, ya, sudah tidak berharga, tetapi karena Tuhan Yesus, karena Bapa kita begitu mengasihi orang-orang yang kudus, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengangkat mereka. Sebab firman katakan dalam kitab bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Ya, itu janji Tuhan. Apabila kita berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan mustahil bagi Tuhan, ya saudara. Kita lanjut firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan raja wilayah itu mencari celah melawan Daniel berkaitan dengan pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat menemukan celah atau kesalahan apapun, karena dia dapat dipercaya dan tidak ada kesalahan atau kecurangan ditemukan di dalam dirinya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apabila saudara dipercayakan suatu pekerjaan, lakukan yang terbaik. Walaupun ada segelintir orang yang ingin menjatuhkan saudara, ingin mencari-cari kesalahan saudara untuk membuat saudara menderita, saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak akan menemukannya apabila saudara melakukan suatu pekerjaan itu dengan
sepenuh hati ya saudara, jangan dengan terpaksa ya. Sebab firman juga katakan bahwa kerjakanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apabila saudara ada yang mungkin bekerja saat ini, saudara lakukanlah yang terbaik. Bukan saudara kerja untuk mereka, untuk para atau atasan-atasan saudara, tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk para atasan saudara. Sebab itu berkenan kepada Tuhan apabila saudara lakukan dengan sepenuh hati, saudara lakukan dengan baik. Itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Di sini Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa walaupun Daniel ini sudah bekerja dengan baik, tidak ada kesalahan yang didapati untuk menjelekkan dia, mereka masih ada cara. Iblis bisa pakai siapa saja, saudara yang kasih, termasuk orang-orang yang punya jabatan yang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, saudara. Jadi jangan saudara kaget bahwa mereka membuat kita jatuh atau membuat kita menderita, saudara yang terkasih. Ayat yang kelima, maka orang-orang itu berkata, kita tidak akan menemukan suatu celah melawan Daniel ini, kecuali kalau kita menemukan sesuatu melawan dia yang berhubungan dengan berhubungan dengan hukum Elohimnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mereka dalam pekerjaan mereka tidak menemukan kesalahannya, ya mereka mencari dengan hukum Elohim, mencari kesalahan pada hukum Elohim yang sering Daniel lakukan. Kemudian para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu berkumpul bersama menghadap raja dan berkata hal ini kepadanya, Raja Darius hidup selamanya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan raja wilayah, para pejabat dan para gubernur telah merencanakan bersama untuk menetapkan suatu undang-undang kerajaan dan membuat suatu larangan yang keras bahwa barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada ilah atau manusia dalam 30 hari ini, kecuali kepadamu ya raja, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi di sini saudara yang kasih Tuhan, yang bersepakat di sini adalah para raja. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan raja wilayah, para pejabat dan para gubernur telah merencanakan bersama. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini orang-orang yang punya kuasa ya saudara yang kasih Tuhan. Ada jabatan yang tinggi, mereka yang berkuasa, mereka yang dipakai untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan ya. Barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada ilah, ini undang-undang mereka yang buat ya, undang-undang yang pada waktu itu mereka buat. Barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada ilah atau manusia dalam 30 hari ini, kecuali kepadamu ya raja, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka membuat suatu undang-undang untuk menghukum mati Daniel. Sebab undang-undang ini dibuat untuk Daniel ya saudara yang terkasih. Sebab mereka melihat, mereka merencanakan dalam pekerjaan mencari kesalahannya untuk menjatuhkan Daniel, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka mencari melalui hukum Elohim ya, bahwa mereka tahu Daniel ini orang yang setia. Jadi mereka dengan cara ini mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Jadi dari firman ini kita belajar saudara bahwa walaupun kita melakukan yang terbaik, itu menurut mereka belum tentu ya saudara kasih. Sebab mereka hanya ingin mencari untuk membuat kita menderita, membuat kita dibuang dari satu pemerintahan atau sebuah pekerjaan saudara yang terkasih. Bahwa beginilah mengikut Tuhan ya. Walaupun ada yang merencanakan yang jahat untuk membuat kita jatuh di dalam Tuhan atau membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dia selalu sertai, dia tidak akan membiarkan kita menderita
saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dia ingin membuat kita merasakan, ya saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dibentuk, ya. Memang penderitaan itu kalau kita lari dari Tuhan, ya saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan sanggup. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memampukan kita apabila kita tidak sanggup, saudara. Jadi saudara yang terkasih, bahwa walaupun kita melakukan yang terbaik, tetap ada yang merencanakan yang jahat. Itu sebuah rancangan yang Tuhan luaskan untuk kita merasakan dibentuk. Ya, jangan engkau lari apabila engkau dapat masalah, dapat tantangan, jangan engkau lari. Tetapi biarlah kita bersama Tuhan maju untuk kemenangan. Setiap anak-anak Tuhan ya pasti merasakan bahwa bagaimana ujian itu datang, ya. Memang merasakan bagaimana beratnya tantangan itu. Tetapi kalau saudara dengan bersungut-sungut, maka tantangan itu makin berat, ya saudara. Tetapi apabila kita mengucap syukur, maka tantangan seberat apapun itu, saudara yang kasih Tuhan, itu tidak akan kita rasakan, ya saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa pikulah kuku, tidaklah berat, ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi mari kita, walaupun dapat tantangan dalam kehidupan kita, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Seperti Daniel yang mengalahkan kedagingan, ya. Kita lanjut firman Tuhan ayat yang ke-8. Sekarang ya Raja, engkau harus menetapkan larangan dan mendatangani maklumat itu, sehingga maklumat itu tidak diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak akan berlalu. Oleh karena itu Raja Darius mendatangani maklumat dan larangan itu. Ayat 10, dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia lakukan sebelumnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini Daniel walaupun dia sudah tahu bahwa maklumat itu atau undang-undang itu sudah ditandatangani oleh raja pada waktu itu, dia tidak berpikir untuk bersembunyi sajalah, cari yang aman, ya. Tetapi dia lakukan apa yang biasa dia lakukan kepada Tuhan. Nah, sini firman Tuhan katakan bahwa, dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohim sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Lalu orang-orang itu berkumpul bersama mendapati Daniel yang sedang berdoa dan sungguh-sungguh memohon kemurahan di hadapan Elohimnya. Di sini dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dia walaupun dia tahu dia udah masuk pada jerat, saudara yang terkasih, dia hanya meminta kemurahan Tuhan. Dia tidak berpikir lebih baik lari atau sebagainya, ya saudara yang terkasih. Dia hanya meminta kemurahan Tuhan, ya. Banyak orang kalau dapat tantangan itu bersungut, ya. Tetapi saya mau bilang bagi saudara bahwa apabila tantangan itu datang, mengucap syukurlah, engkau saat ini sedang dibentuk. Dan percayalah itu, ada jalan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ayat yang ke-12, kemudian mereka mendekat dan berbicara di hadapan raja mengenai larangan raja. Bukankah engkau telah mendatangani larangan bahwa setiap orang yang menyampaikan permohonan kepada ilah atau manusia dalam 30 hari ini, kecuali kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa? Raja menjawab dan berkata, hal itu telah pasti menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak akan berlalu. Lalu berkatalah, ayat 13, lalu mereka menjawab sambil berkata di hadapan raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan engkau, ya raja, atau larangan yang telah engkau
tanda tangani, tetapi dia menyampaikan permohonan 3 kali sehari. Lalu raja ketika dia mendengar perkataan itu, ia sangat sedih dan dia menetapkan hati untuk melepaskan Daniel. Bahkan hingga matahari terbenam, ia berusaha untuk melepaskannya. Lalu orang-orang itu berkumpul di hadapan raja serta berkata kepada raja, "Ya raja, ketahuilah bahwa undang-undang orang Media dan Persia itu ada, bahwa setiap larangan dan ketetapan yang raja kukuhkan tidak dapat diubah." Ya saudara kasih Tuhan, di sini dia mengenal Daniel, raja ini mengenal Daniel dan dia mengasihi Daniel, ya, saudara. Dia ingin membela Daniel, ingin melepaskan Daniel. Tetapi dia didesak oleh para petinggi-petinggi kerajaan pada waktu itu untuk menghukum mati Daniel, ya saudara yang terkasih. Pada waktu ini Daniel tidak ada melawan, ya saudara yang kasih Tuhan. Tidak memberontak dan tidak membela diri. Tidak ada, saudara yang terkasih. Bahwa inilah yang saya maksud tadi, bahwa mengalahkan kedagingan kita. Bahwa orang kalau dapat tantangan, dapat suatu tuduhan, ya begitu saudara, mereka akan membela diri, mereka akan menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, ya seperti itu. Tetapi Daniel ini berbeda, ya saudara kasih Tuhan. Ini yang saya maksud tadi, bahwa mengalahkan kedagingan kita, ya saudara kasih Tuhan. Kita harus mengalahkan kedagingan yang ketakutan, ya saudara kasih. Ini sudah bercampur aduk pada Daniel ini pada waktu dia mau dihukum mati. Ya kalau Indonesia ya tembak mati, saudara yang terkasih. Ini hukuman mati. Ya. Tetapi di sini Daniel hanya berserah kepada Tuhan. Dia tidak buka mulut, tidak membela diri, tidak melarikan diri, ya saudara yang kasih Tuhan. Tetapi hanya dia diam dan dia sudah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, bahwa beginilah seorang teladan yang harus kita ikuti, bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia hanya mengharapkan Tuhan. Ini bahwa Daniel menunjukkan bahwa dia mengalahkan kedagingan. Kalau saudara dituduh, apakah saudara akan diam seperti Daniel? Tentu tidak, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa bicara manusia mungkin melawan, ya saudara, membela diri, ya. Tetapi kalau kita masih membela diri, tandanya kita belum dapat mematikan kedagingan kita. Kalau orang sudah maki-maki di depan kita terus kita diam, berarti kita mampu mengalahkan kedagingan. Kalau orang sudah maki-maki, sudah bentak-bentak kita terus kita diam, ya saudara, kita sudah mampu mengalahkan kedagingan kita. Ego kita sudah mampu kita kalahkan, saudara yang terkasih. Maka kita belajar hari ini bahwa bagaimana Tuhan membentuk seseorang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Di sini Daniel udah ditangkap, sudah dibawa ke hadapan raja untuk harus menerima tuduhan yang mereka tuduhkan kepadanya dan harus dihukum mati. Dia tetap diam, saudara. Ya. Harus kita tahu bahwa beginilah untuk mengalahkan kedagingan kita. Walaupun sudah dibentak, ya kalau kita mampu diam, bertandanya kita sudah melewati untuk mengalahkan kedagingan kita. Ayat 16, dan raja memerintahkan agar mereka membawa Daniel dan melemparkannya ke dalam gua singa. Raja berbicara dan berkata kepada Daniel, Elohimmu yang kepadanya engkau selalu melayani akan melepaskan engkau. Saudara kasih Tuhan, di sini raja saja percaya bahwa Daniel punya Tuhan yang luar biasa, ya saudara. Ayat 17, dan sebuah batu besar dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja memeteraikannya dengan cincin meterainya dan dengan cincin para menteri, para pembesarnya, supaya perkara mengenai Daniel itu tidak dapat berubah. Lalu raja pergi ke istananya dan melewatkan malam itu dengan berpuasa, dan alat-alat musik tidak dibawa ke dalamnya, dan dia tidak mendapat
tidur. Ayat 19, maka raja bangun pagi-pagi sekali saat fajar menyingsing dan bergegas pergi ke gua singa. Ayat yang 20, dan ketika dia tiba di gua singa, di gua itu ia berseru dengan suara yang sedih kepada Daniel. Raja berbicara dan berkata kepada Daniel, "Hai Daniel, hamba Elohim yang hidup, Elohimmu yang kepadanya engkau selalu melayani, apakah dia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya raja, hidup selamanya." Di sini saudara kasih Tuhan, waktu dia dibawa ke depan raja, dia tidak buka mulut, saudara. Dia tidak membela diri, saudara yang terkasih. Dan di sini setelah raja menanyakan itu, barulah dia bersuara. Bahwa dia katakan di sini, lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya raja, hiduplah selamanya. Elohim telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa-singa itu dan mereka tidak menyakiti aku karena dalam pandangannya ketulusan terdapat di hadapanku dan juga di hadapanmu, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Saudara yang terkasih Tuhan, di sini Daniel berkata bahwa dia tidak bersalah, saudara kasih Tuhan. Setelah dia dilemparkan di gua singa selama 1 malaman, ya saudara yang terkasih Tuhan. Dia dilemparkan gua singa, dia tidak ada suara dia keluarkan untuk membela diri, tetapi setelah malam itu berlalu dan setelah raja menanyakan, barulah dia menjawab bahwa dia katakan dia tidak bersalah dan mereka tidak menyakiti aku karena dalam pandangannya ketulusan terdapat di dalamku dan juga di hadapanmu, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara yang terkasih, kalau saudara tidak melakukan kesalahan atau kejahatan, jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah takut, saudara, untuk dihakimi, ya saudara. Jangan pernah takut. Tuhan mampu melepaskan saudara. Daniel dilemparkan ke gua singa. Singa-singa itu tidak memakan dia, ya saudara. Karena Daniel hidup berkenan kepada Tuhan. Daniel bersama dengan Tuhan, dia setia, dia melakukan ibadahnya atau doa memuliakan Tuhan itu 3 kali sehari. Pertolongan Tuhan itu nyata, saudara kasih Tuhan. Bahwa apabila kita mengalahkan kedagingan kita, pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Secara manusia mustahil untuk bebas dari hukuman mati, untuk dibuang ke gua singa. Tetapi pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Apabila saudara tidak melakukan kesalahan, jangan pernah takut, saudara kasih Tuhan. Taruh Tuhan itu di depan, saudara. Kitab Kejadian katakan bahwa Tuhan itu akan menggantikan kita berperang, saudara. Jadi jangan kita takut orang walaupun niat jahat untuk membuat kita menderita, membuat kita jauh dengan Tuhan, ya saudara kasih, jangan kita tanggapi. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, saudara kasih Tuhan. Apabila saudara setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan saudara perkara-perkara yang lebih besar lagi. Jadi apapun yang saat ini saudara kerjakan atau usahakan, lakukan dengan tekun dan tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan agar saudara dan saya bisa melihat kemuliaan-Nya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan selalu, ya saudara kasih Tuhan. Oke. Ayat 23, dan raja sangat bahagia terhadapnya. Dia memerintahkan supaya mereka mengangkat Daniel dari dalam gua itu. Maka Daniel dibawa keluar dari dalam gua itu dan tidak cedera ditemukan padanya karena dia percaya kepada Elohimnya. Ini karena dia percaya, ya. Percaya kepada Elohim bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia. Saudara yang terkasih,
Oke, kita ayat yang ke-24. Dan raja bertitah dan mereka membawa semua orang yang telah menuduh Daniel, lalu mereka melemparkan orang-orang itu ke dalam gua singa. Ini berbalik, Tuhan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Orang yang berbuat jahat kepada kita akan menerima perbuatannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Berbalik, saudara kasih Tuhan. Jadi firman katakan bahwa apabila engkau menabur jahat, maka kamu juga akan menuai jahat. Jadi kalau apabila kita menabur yang baik, maka kita akan menerima juga, menuai juga baik. Lalu mereka melemparkan orang itu ke dalam gua singa, mereka dan anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Dan singa-singa itu menyerang mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka sebelum sampai ke dasar gua itu. Saudara yang terkasih, bahwa di sini bukan hanya suami-suami mereka yang berbuat kesalahan, yang mendapat hukuman mati, tetapi istri dan anak juga dilemparkan ke dalam gua singa, saudara kasih Tuhan. Dan di sini belum sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu menyerang mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka, saudara kasih Tuhan. Belum sampai ke dasar gua itu saja sudah diremukkan tulang-tulang mereka. Dan di sini kita belajar bahwa perbuatan suami akan membuat bukan hanya dirinya menderita, tetapi membuat anak dan istri mereka juga menderita, saudara yang terkasih. Kalau firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran bahwa sampai di keturunan yang keempat akan menerima, apabila orang tuanya menabur yang jahat, maka sampai keturunan keempat mereka akan menerima. Di sini bahwa anak dan istri juga ikut masuk ke dalam gua singa, dilemparkan, ya saudara, maupun mereka tidak bersalah, saudara kasih Tuhan, karena perbuatan suaminya mereka juga terbawa-bawa dan juga ikut binasa. Saudara terkasih, bahwa kita belajar saat ini untuk berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan di sini juga kita belajar bahwa istri di sini engkau dapat memperdamaikan suamimu, bela suaminya apabila bersalah, ya saudara, meminta pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan sudah sediakan, firman Tuhan dalam kitab Kejadian katakan bahwa aku menciptakan engkau sebagai penolong. Jadi perempuan itu sebagai penolong, ya saudara. Jadi apabila kita bersalah di hadapan Tuhan, mereka meminta pengampunan kepada Tuhan agar kita terbebas dari kesalahan. Sebab ada penolong, ya saudara, penolong untuk kita. Jadi bagi istri-istri, engkau dapat memperdamaikan suamimu. Dan bagi anak juga, saudara yang kasih Tuhan, apabila mereka berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa mereka. Sebab Tuhan katakan bahwa mereka adalah kudus. Anak-anak ini adalah kudus. Jadi kalau mereka berdoa untuk para orang tuanya, ya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan menjawab. Sebab firman Tuhan katakan, doa orang kudus besar kuasanya. Kalau mereka anak-anak yang kudus, apabila mereka berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Orang tua mereka bersalah, mereka dapat meminta pengampunan kepada orang tuanya agar diberikan belas kasihan. Jadi para istri dan para anak, engkau dapat memperdamaikan suamimu atau orang tuamu. Jadi di sini firman Tuhan ini mengajar kita bahwa istri dan anak juga dapat membuat perdamaian dengan Tuhan. Kita lanjut firman Tuhan. Kemudian Raja Darius menulis surat kepada semua orang dari segala bangsa, suku, bahasa dan bahasa yang mendiami seluruh dunia, seluruh bumi. Kiranya damai sejahtera berlimpah-limpah bagimu. Ayat 26, aku membuat sebuah surat keputusan bahwa di seluruh daerah kerajaan orang-orang harus gentar dan takut kepada Elohimnya Daniel, sebab dialah Elohim yang hidup dan tetap
untuk selama-lamanya, dan kerajaannya adalah yang tidak akan musnah, dan kekuasaannya tidak berkesudahan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini saudara juga apabila saudara hidup berkenan kepada Tuhan seperti Daniel, hidup dapat mengalahkan kedagingan, maka saudara nama Tuhan ditinggikan, saudara. Aku membuat sebuah surat keputusan bahwa di seluruh daerah kerajaanku orang harus gentar dan takut kepada Elohimnya Daniel. Nah, di sini saudara Tuhan, apabila perbuatan kita berkenan kepada Tuhan dan kita tetap setia, di sini nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Sebab dialah Elohim yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya, dan kerajaannya adalah yang tidak akan musnah, dan kekuasaannya tidak berkesudahan. Dan kasih Tuhan, melalui saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, dari 27, dia melepaskan dan menyelamatkan, dan dia membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Di sini tuh raja ini menyatakan bahwa Tuhan melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara yang terkasih, dan Daniel menjadi makmur pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu, ya saudara yang terkasih. Jadi makmur pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tetap akan sertai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.